Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Departemen Kasrat SEMA FEBUH ingin menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan sekalian. Mengapa kelas internasional itu katanya mahal, sedangkan dosen dan kurikulumnya itu sama saja dengan reguler? Yang dimana Unhas Makassar pada tahun ajaran 2018-2019 sudah membuka kelas internasional untuk strata 1 atau S1, atau biasa kita sebut International Undergraduate Program atau IUP di 5 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Saya kutip dalam laman resmi Unhas, program ini dirancang khusus agar lulusannya memiliki pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan bahasa asing sehingga mampu bersaing di era pasar bebas. Di samping itu, mahasiswa akan memiliki pengalaman belajar di luar negeri atau international exposure. Lantas apa yang kemudian membedakan kelas internasional dengan reguler? Mari kita coba menengok di peraturan Rektor Unhas nomor 21920 tahun 2017 tentang pengelolaan dana kelas internasional adalah pendidikan dengan kurikulum yang sama pada program pendidikan reguler yang diselenggarakan oleh Unhas dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Jadi secara perbedaan memang hanya pada peletakan bahasa, bukan kurikulum atau dosennya. Tingginya UKT atau uang kuliah tunggal yang harus dibayarkan menjadi syarat yang mesti dipenuhi. Motif tingginya UKT ini untuk mahasiswa yang menempuh jalur internasional bisa dilihat dari sudut pandang berubahnya status Unhas sebagai PTNBH. Dengan berbadan hukumnya Unhas mampu mengolah sumber pendanaan sendirinya atau secara otonom untuk mendapatkan pemasukan. Hal ini mengisyaratkan bahwa bukan hanya kelas internasional yang mahal, karena mahal itu sendiri harus dilihat dari perbandingannya. Jadi kritik kami bukan hanya pada mahalnya kelas internasional, namun lebih luas lagi, yaitu status Unhas sebagai PTNBH. Mahalnya kelas internasional hanyalah efek dari berlakunya PTNBH ini. Dari sisi pendanaan di bidang pendidikan, selain sistem neoliberal itu sendiri, apakah ada atau bagaimana cara menurut Anda yang seharusnya dilakukan untuk memajukan pendidikan di negara kita? Hal pertama yang harus dipahami bahwa liberalisme ini membawa 3 ide dasar sebagai suatu sistem atau tatanan ekonomi. Yang pertama, pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas sempurna di pasar. Yang kedua, pengakuan atas kepemilikan pribadi terhadap faktor produksi. Ketiga, pembentukan harga yang diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Penyempurnaan ide dasar nilai yang menjadi gagasan pokok dari konsep neoliberalisme. Hanya saja, gagasan neoliberalisme tentang pembentukan harga pasar tidak bersifat alami, tetapi memerlukan campur tangan negara di dalamnya. Neoliberalisme di Indonesia sendiri secara resmi bermula ketika pemerintah Indonesia menandatangani persetujuan untuk bergabung di WTO pada 15 April 1994. Masuknya paradigma neolib ini dalam sistem pendidikan ditandai dengan disepakatinya perjanjian GATS pada Januari 1995. Hadiran GATS ini dibuat untuk memperpanjang sistem perdagangan multilateral di sektor jasa. Kebijakan ini juga berdampak pada sektor jasa pendidikan yang juga membawa neolib dalam sistem tersebut. Model pendidikan ini memandang peserta didik menjadi sebuah objek yang harus tunduk dalam mempersiapkan dirinya menghadapi mekanisme pasar yang berjalan. Segi pengelolaan pendidikan dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Perlu dipahami bahwa sektor pendidikan adalah sektor publik yang harus berorientasi pada publik.
Artinya, pendidikan sendiri harusnya dilakukan dengan cara-cara pengelolaan keuangan publik yang murni berorientasi pelayanan masyarakat dan bukan pengelolaan keuangan privat yang tidak berorientasi pada pelayanan masyarakat.